Apakah Anda pernah bertanya, kenapa dan bagaimana Alkitab bisa ada di tangan Anda? Siapa yang menuliskan firman Tuhan untuk pertama kalinya? Dan bagaimana bisa muncul Alkitab dalam bahasa Indonesia? Inilah jalan panjang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Awalnya sebelum muncul peradaban baca tulis, berbagai perkataan dan peristiwa yang mengungkapkan hubungan Tuhan dan umatnya disampaikan secara lisan. Proses ini berlangsung ribuan tahun dari satu generasi ke generasi berikut. Tulisan terkuno dalam bahasa Ibrani yang telah ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Walaupun masih langka sekali, kemampuan baca tulis memungkinkan firman Tuhan diabadikan dari generasi ke generasi. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bahasa yang paling umum adalah bahasa Ibrani. Ada juga sedikit bagian yang memuat bahasa Aram. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, umat Yahudi di Mesir mulai menerjemahkan Taurat Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa pengantar yang paling umum digunakan setelah Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Laut Tengah. Terjemahan terkuno ini dikenal sebagai Septuaginta. Kelak Septuaginta akan digunakan oleh sebagian besar gereja purba yang berkembang pesat di lingkungan berbahasa Yunani di seantero Kekaisaran Romawi. Pada abad kedua hingga abad kelima, dilakukan kembali penerjemahan Alkitab sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembaca, di antaranya ke dalam bahasa Syria dan Latin. Selanjutnya, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian bahasa-bahasa Eropa. Proses penerjemahan Alkitab akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Albert Cornelis Ruhl, seorang saudagar VOC yang datang ke Nusantara, mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini diterbitkan pada tahun 1629 dan tercatat sebagai bagian Alkitab yang pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Eropa. Proses penerjemahan Alkitab di Nusantara tak berhenti sampai di situ. Di era kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal tahun 1950-an, dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya dilakukan oleh para pakar dari luar negeri, namun sejak berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia, tugas ini beralih kepada putra-putra Indonesia. Proses penerjemahan Alkitab terjemahan baru ternyata membutuhkan lebih dari 20 tahun. Menjelang akhirnya, Lembaga Alkitab Indonesia melakukan konsultasi nasional di Cipayung pada tahun 1968. Selain para utusan gereja Protestan, lembaga pendidikan teologi, para ahli bahasa, konsultasi ini juga diikuti oleh utusan gereja Katolik. Dengan semangat kebersamaan lintas gereja, akhirnya disepakati agar Alkitab terjemahan baru yang akan terbit menjadi Alkitab yang digunakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru pada tahun 1974 yang masih digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini. Edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika terbit tahun berikutnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak konsep Alkitab terjemahan baru dipersiapkan di era tahun 1950-an. Tidak dapat tidak, bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan. Tidak mengherankan bahwa terdapat kata-kata dalam Alkitab terjemahan baru tahun 1974 yang sudah mulai asing atau bahkan mengalami perkembangan makna di masa sekarang. Perkembangan seperti itu mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperbarui terjemahan Alkitab. Proses pembaruan terjemahan ini didasari pada teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani. Lembaga Alkitab Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak kepada doktrin gereja atau kalangan tertentu, sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat digunakan oleh seluruh gereja. Apa saja alasan utamanya? Pertama-tama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian naskah dan pemahaman Alkitab. Ketiga, perkembangan ilmu penerjemahan. Mari kita lihat contohnya. Siapa yang menyangka dalam Alkitab terjemahan baru, misalnya 1 Raja-Raja 7 ayat 2, terdapat kata ganja. Sekarang kata ini dipahami sebagai narkoba. Padahal dahulu kata ganja dipahami sebagai bagian dari tiang bangunan. Jadi ganja akan diganti dengan balok. Bila terjemahan dalam Alkitab terjemahan baru terasa kurang jelas atau dapat menimbulkan salah pengertian, terjemahan baru 2
akan menggantinya dengan terjemahan yang lebih jelas. Misalnya, Nehemia pasal 1 ayat 8 di dalam terjemahan baru dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Sedangkan di dalam terjemahan baru 2 akan dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu, demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Agar istilah berubah setia tidak disalah mengerti sebagai berubah menjadi setia, padahal yang dimaksudkan justru sebaliknya, supaya lebih jelas maksudnya, terjemahan baru 2 akan mengubahkan berubah setia menjadi berlaku tidak setia, seperti contoh di atas. Untuk menampung masukan dari para pemimpin gereja, Lembaga Alkitab Indonesia bersama Lembaga Biblika Indonesia telah mengadakan 6 konsultasi regional pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Manado, Maumere, dan Medan. Kemudian pada tahun 2017 di Jayapura, Pontianak, dan Yogyakarta. Dan memuncak pada konsultasi nasional tanggal 7-9 Februari tahun 2018 di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini dihadiri oleh para pimpinan gereja, para uskup, dan juga unsur pemerintah. Disepakati agar konsep pembaruan dituntaskan dengan memperhatikan masukan dari konsultasi-konsultasi yang dilakukan dan dilakukan sosialisasi agar umat mengenal hal-hal yang diperbarui dalam Alkitab terjemahan baru dan bersiap menyambut terbitnya Alkitab terjemahan baru 2. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Lilin Advent kedua akan dinyalakan oleh Majelis Ibu Syusin. Silakan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah terang fajar, oh datanglah terang fajar, hibur umat-Mu Israel, umat-Mu Israel. Halaukanlah gelap suram, dan bayang-bayang maut kelam. Bersoraklah hai Israel, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Raja Mulia, oh datanglah Raja Mulia.
memerintah di tahtanya. Dengan hikmat penuh kuasa. Dan bayang-bayang bersoraklah hai Israel. Hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah pengharapan. Oh datanglah pengharapan. Menyatukan umat Tuhan. Menghapuskan permusuhan. Beri damai dan pengharapan. Bersoraklah hai Israel. Hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu semua kita akan menaikkan pujian Dengar Malak Bernyanyi. Gloria mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah. Dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi. Suaranya berkumandang. Kidung-kidung surgawi. Sukacita menggema. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya. Dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah.
sukacita. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari sembahun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan yang lahir ke dalam dunia, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi diri kami. Engkau yang memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Engkau yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami semua. Tuhan, kami sekarang datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan melihat sebuah video klip. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati.
Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazaret. Hati. Kasih-Mu yang menaklukkan. Kasih-Mu yang menaklukkanku, jadi milik-Mu. Ku hidup di dalam gelap karena mataku buta. Hingga Kau memberiku iman. Hingga Kau memberiku iman, baru ku teranglah. Walau iblis menekanku, Walau iblis menekanku, namun Kau menuntunku. rahmat-Mu mengubah hatiku. Rahmat-Mu mengubah hatiku, sungguhlah ku milik-Mu. Kita masuk di dalam doa. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan Tuhan? Tetapi firman-Mu juga berkata, padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Banyak hal yang bodoh kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak keputusan-keputusan salah yang kami buat di dalam hidup kami. Ketika banyak masalah menimpa kami baru datang mencari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami akan kekeras kepalaan kami. Ampunilah kami akan kebebalan hati kami. Ampunilah kami karena ketegaran hati kami. Tapi firman-Mu juga berkata, di dalam Tuhan ada pengampunan. Oleh karena itu kami memberanikan diri datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Biarlah Engkau sekali lagi menyucikan kami, melayakkan kami. Khususnya hari ini ya Tuhan, ketika kami menghampiri meja perjamuan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami.
Kita naikkan bait yang ketiga. Jangan menjauhi, Tak turut kehendakmu, turut kehendakmu, hingga saat kau memanggilku baru ku taat. hingga saat kau memanggilku, baru ku taatkan. Walau ku menolak Roh Kudus, Aku menolak namun kau memanggilku. Jalanmu melebihi jalanku, oh Tuhan utusku. berita anugerah hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk membacakan bersama-sama petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala mulia sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli bersama gereja di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali beribadah di minggu pertama bulan Desember ini. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu kalau kami boleh masuk di dalam bulan yang terakhir tahun ini, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami memasuki masa-masa Natal saat kami mengingat akan kasih-Mu yang besar kepada kami orang berdosa. Tuhan yang melawat kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih untuk segala yang indah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Biarlah masa-masa Natal ini menghangatkan hati kami, membuat kami makin mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan, dan kami boleh merasakan sukacita di dalam mengikut Tuhan. Bersyukur kami boleh merayakan perjamuan kudus sekali lagi. Kami percaya itu pun anugerah Tuhan. Berkatilah kami sekarang dengan firman-Mu, kiranya melalui firman yang kami renungkan pada pagi hari ini, Engkau sendirilah yang memberitahukan kepada kami maksud-maksud-Mu, menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu, dan sertailah kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman, tapi melakukan firman Tuhan. Tuntunlah hamba-Mu ini, supaya dalam segala kekurangan, keterbatasan, boleh menyampaikan firman-Mu, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia Tuhan. Engkaulah yang berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, memberitahukan maksud-maksud-Mu, dan menuntun kami semua di jalan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon tuntunan. Amin. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua ya, lilinnya sudah menyala 2 di depan. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah menuntun kita melewati minggu yang pertama kemarin ya. Mari saudara-saudara, hari ini setelah minggu lalu kita belajar dari Maria, hari ini kita belajar dari Yusuf ya. Nah saudara-saudara, tema Natal kita hari ini adalah terang itu bercahaya di dalam kegelapan ya. Dan semua rangkaian Natal ini adalah untuk bertujuan meneruskan tema ulang tahun kita kemarin ya, yang Tuhan jadikanlah kami saluran berkat ya. Saya harap itu tidak jadi slogan waktu kita ulang tahun, tetapi sungguh menjadi bagian yang akan kita gumuli sepanjang bukan cuma tahun ini ya, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya. Bagaimana gereja ini selama 40 tahun boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Karena sesungguhnya untuk itulah kita ada ya. Gereja ada untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa misi Allah ke tengah dunia. Nah saudara-saudara, kemarin kita belajar dari Maria, bagaimana menjadi saluran berkat. Dan kita belajar kemarin bagaimana Maria itu mengambil resiko ya. Meskipun dia tidak mengerti, meskipun dia tahu resiko-resiko yang bahkan bisa membawa kematian, tetapi dia memutuskan untuk melayani Tuhan ya, menjadi mama, menjadi ibu bagi Sang Juru Selamat.
keputusan itu membuat Maria mengalami begitu banyak pergumulan ya. Bahkan kalau kemarin sampai Natal aja ya, tapi kalau kita membaca hidup Maria, saudara-saudara, saya selalu ingat kalau khotbah tentang Maria itu ada satu patung yang dibuat oleh Michelangelo. Saudara tahu dah ya patung itu, namanya Pieta ya. Ada satu patung Pieta itu, kalau saudara tahu silakan lihat di Google nanti ya. Itu gambarnya Maria itu sedang memangku mayatnya Tuhan Yesus, gitu ya. Patung itu indah sekali, saudara. Dan tetapi yang menarik diskusinya itu ya, Pieta itu digambarkan Maria itu tanpa ekspresi gitu. Terus ada yang komentarnya menulis Maria itu sudah kehilangan seluruh air matanya karena keputusannya itu. Sesungguhnya dia tidak menjalani hidup yang sulit, yang mudah, tapi yang sulit. Sampai dia melihat anak yang dia bilang itu juru selamat itu mati di pangkuan dia gitu ya. Pieta itu artinya sedih gitu ya, Pieta itu. Nah, saudara-saudara, tetapi Maria memutuskan itu ya. Dan hari ini kita mau belajar dari figur yang lain yang mendampingi Maria, namanya Yusuf. Mari kita membaca Matius pasal 1, saya minta maaf itu saya salah, bukan Matius pasal 2, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya salah ketulis itu ya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, pada masa-masa Natal seperti ini biasanya banyak ketegangan ya. Saya ada pengalaman-pengalaman ketika melayani masa-masa Natal itu, saudara tahu ini ada hiasan-hiasan Natal gitu ya. Terima kasih teman-teman yang menghias ya, untuk Sofi dan teman-teman yang menghias Natal ini, Herlina gitu ya. Kita bersyukur untuk teman-teman yang punya banyak talenta. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kesibukan-kesibukan Natal itu membuat orang itu kemudian jadi banyak waktu di gereja. Terus saya tahu ya, ada orang-orang itu yang jadi terganggu gitu ya. Kalau saya ingat ada suami-suami itu yang bilang pada istrinya, ke gereja terus gak boleh-boleh gitu ya. Nginep aja sana, diuncali bantal gitu kali ya. Tidur di sana aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kesibukan Natal seperti itu membuat kita itu justru muncul banyak ketegangan. Dan kadang-kadang saya mendapati saudara-saudara, pada waktu Natal ada teman-teman itu yang ketika merayakan Natal itu bilang begini, saya itu Natal ini susah Pak Tik gitu. Kenapa? Gak iso ngerasakno aku capek gitu ya, tinggal capeknya gitu. Nah, saya berharap teman-teman kalian enggak begitu ya. Mari kita bisa merayakan Natal itu bukan tinggal capeknya aja ya, karena kesibukannya. Saudara-saudara, untuk keadaan-keadaan seperti itulah sebetulnya kita tuh membutuhkan orang-orang seperti Yusuf. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan ingin saya dedikasikan untuk orang-orang yang menjadi teman, menjadi pendamping, menjadi orang tua, menjadi keluarga dari orang-orang yang
sedang bergiat untuk melayani Tuhan itu. Nah, peristiwa Natal itu fokusnya sebenarnya pada Maria, begitu ya, pada Maria dan Yesus ya. Tentu karena ini kelahiran anak Allah ke tengah-tengah kita ya. Nah, yang mengalami tekanan-tekanan terbesar itu tentu Maria. Karena ya bayangin dia masih muda, kemudian diketemu malaikat, dikasih tahu dia hamil, dia tentu hamil begitu kan. Dan kemudian dalam ketidakmengertiannya malaikat menolong dia. Maria pergilah karena sepupumu Elisabeth itu sedang hamil 6 bulan. Dia yang mandul itu hamil 6 bulan. Maka dikatakan firman Tuhan, Maria itu pergi mengunjungi Elisabeth dan dia tinggal 3 bulan bersama Elisabeth ya, sampai anak itu lahir. Dan di sana mungkin Maria diteguhkan, oh iya ya, betul ini luar biasa gitu ya. Elisabeth bilang, anakku melonjak ketika bertemu denganmu. Karena dia sadar itu ibu Tuhanku begitu ya. Dan Maria memuji Tuhan, Magnificat itu ya, pujian Maria itu. Terus dia melihat Zakaria, suaminya Elisabeth itu yang bisu, bisa ngomong gitu ya. Dan itu mungkin meneguhkan. Sekarang tiba waktunya dia mesti pulang. Dan dia bertemu dengan Yusuf. Nah saudara-saudara, dan dia mesti memberitahukan kepada Yusuf tentang kehamilannya itu ya. Dan saudara-saudara, seperti kita baca nanti bahwa Yusuf itu kemudian yang kita baca dia memutuskan untuk menceraikan Maria diem-diem karena dia tidak mau membuat Maria itu menjadi pergunjingan atau mendapat nama buruk di lingkungannya begitu ya. Nah saudara-saudara, apa yang ditata Alkitab dalam Yusuf, tolong diklikkan berikutnya. Nah Yusuf ini teman-teman, ini gambarnya ya. Ini Yusuf yang mendampingi Maria. Dan berikutnya, dan ini ada gambaran Yusuf yang mengantarkan Maria dan Yesus ke Mesir. Ya, itu sudah ada bayinya. Jadi ini bukan perjalanan ke Bethlehem, tapi ini perjalanan ke Mesir, ya ke Mesir. Karena disuruh malaikat Tuhan juga. Berikutnya. Nah, terus ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab saudara-saudara, Yusuf itu dicatat oleh Alkitab tidak banyak ya, bahkan dia tidak mengatakan satu kalimat pun di Alkitab ya. Alkitab itu cuma mencatat bahwa Yusuf itu suami Maria, dia mendampingi Maria untuk dia mendampingi Maria waktu Maria mengandung Yesus, dia mendampingi Maria ke Bethlehem untuk melahirkan Yesus, dia mendampingi Maria untuk membaptiskan Yesus pada hari yang ke-8, dia bersama dengan Yesus dan Maria itu umur 12 tahun ke Bait Allah menyiapkan Yesus itu menjadi bar miswah gitu ya, menjadi anak perjanjian, dan kemudian tidak ada berita lagi sudah, kecuali di Lukas pasal 4 yang diceritakan bahwa orang-orang itu mengenal Yesus, bukankah dia Yesus anak si tukang kayu itu yang kita kenal namanya Yusuf. Nah udah itu terakhir catatan tentang nama Yusuf itu ya, yaitu orang mengenal Yesus sebagai anaknya Yusuf. Lukas pasal 4 itu. Udah gitu, tidak ada yang dicatat yang lain. Terus Yusuf kita tidak tahu kapan, berikutnya diklikkan, meninggalnya kapan ya. Yang jelas dia itu adalah meninggal mungkin sebelum Yesus melayani ya. Karena di kayu salib itu Tuhan Yesus itu menyerahkan Maria kepada Yohanes. Berarti Yusuf sudah tidak ada itu ya. Jadi bisa jadi Yusuf ini meninggal waktu tidak tahu umur berapa ya, mungkin tidak terlalu tua, tetapi dia meninggal tanpa ada berita apa-apa ya. Tetapi yang menarik saudara, catatan yang sedikit itu memberitahukan kepada kita bahwa dialah orang yang menerima anugerah menjadi bapa duniawi bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Nah hari ini kita mau belajar catatan yang kecil ini tentang apa itu menjadi orang yang membawa kabar baik bagi dunia ini. Mari kita belajar yang pertama, tolong diklikkan berikutnya, yaitu bahwa Yusuf itu karena iman dan hidupnya yang bersungguh-sungguh itu membuatnya menjadi orang yang berintegritas. Integritas itu apa saudara-saudara? Integritas itu sebetulnya dari integrate itu artinya utuh. Bahasa aslinya itu sebetulnya artinya itu bulat
gitu ya. Integriti itu bulat. Kayak bola itu kalau dilihat dari manapun sama gitu loh ya. Bunder, seser gitu ya. Jadi dilihat dari manapun sama, itu integritas. Maksudnya orang itu ngomongnya apa ya hatinya apa. Gitu loh ya. Dia itu kayak hidup di akuarium, bisa dilihat. Ya, dia itu konsisten gitu ya. Dia itu apa adanya. Dia tidak pura-pura, itu integritas. Ya, Alkitab mengatakannya dengan kejujuran. Jujur itu diartikan kok diartikan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai jujur, sebagai tulus, sebagai benar gitu ya. Nah, untuk Yusuf tolong diklikkan. Nah, dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 1 ayat 19 itu adalah Yusuf itu seorang yang tulus hati. Itu integrity. Ya, integritas itu ya. Bahasa aslinya itu pakai bahasa Yunani namanya dikaios. Nah, dikaios itu artinya jas, betul, benar gitu ya. Yang punya arti sadek, lurus gitu. Dalam bahasa Indonesia kata benar itu sebetulnya ada dua yang dimaksud. Yaitu ada benar yang katanya Tuhan Yesus bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kata kebenaran itu pakai aletheia. Terus kalau Alkitab aletheia itu artinya benar. Jadi kalau terjemahnya dalam bahasa Inggris apa? I am the life, the truth. The way, the truth, and the life ya. Truth, jadi kebenaran itu dalam arti truth. Nah tapi ada ayat lain yang bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah kata kebenaran yang dipakai itu bukan truth tapi righteous. Nah itu dia dikaios. Nah itu ya. Jadi apa dikaios itu? Dikaios itu adalah benar dalam arti orang yang melakukan kebenaran. Kebenaran yang dilakukan itu dikaios. Bukan truth. Orang bisa mengerti kebenaran, belajar kebenaran, truthnya itu Alkitab ini truth, kebenaran. Tapi dia belum tentu hidupnya benar. Banyak gitu ya. Nah orang yang righteous artinya hidupnya betul. Bukan cuma dia tahu kebenaran tapi dia hidupnya benar. Itu righteousness ya. Nah Yusuf itu adalah orang yang benar itu. Ya, artinya seumur hidupnya dia melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Benarlah kata firman Tuhan yang mengatakan, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan sorga. Ingat baik-baik ya. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tolong diklikkan berikutnya. Nah saudara-saudara, sebab itulah ketika Yusuf itu bertemu dengan Maria, ketika dia tahu Maria itu akan sudah mengandung, maka dia itu memutuskan untuk tidak mempermalukan Maria. Dia ingin menceraikannya diam-diam. Yusuf itu pasti terkejut ya, dikasih tahu. Ya, mungkin dia tidak ngerti. Terus dia dengar alasannya itu karena Roh Kudus. Mungkin Yusuf tahu Maria ini orang baik. Mungkin dia percaya itu Roh Kudus. Tapi kok bisa ya? Soalnya tidak ada pengalaman itu. Tidak ada orang punya pengalaman itu. Mengandung dari Roh Kudus. Ya cuma satu-satunya Maria tahu itu kan. Jadi ya tidak tahu mesti gimana. Tetapi yang menarik ya, Yusuf itu ketika memutuskan untuk mengambil langkah yang betul. Langkah yang betul itu apa? Yaitu dia. Kalau menurut Ulangan memang orang yang berzina itu perlu diceraikan. Ya, itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 9. Maka dia akan menceraikan Maria. Tetapi yang menarik, dia bukan juga melakukan apa yang betul itu, yaitu menceraikan Maria, tapi dia ingin menghormati Maria. Dia akan menceraikannya dengan diam-diam. Ya, Alkitab mencatat karena dia seorang yang tulus hati, righteous itu, dia memutuskan untuk menghormati Maria. Dalam ketidakpercayaannya, mungkin dalam sakit hatinya, mungkin dalam tidak mengertiannya, Yusuf memutuskan bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dia melakukannya dengan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, dia sungguh-sungguh memikirkan efeknya pada Maria. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya ini yang pertama ya.
Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup itu bisa kayak gitu. Ya. Kita ini bisa bikin kesalahan. Karena kita mengatakan yang salah itu mesti dinyatakan enggak? Iya. Yang salah mesti dihukum enggak? Nah, pikir baik-baik. Kadang-kadang orang bersalah mesti ada konsekuensinya, iya gitu. Tetapi yang menarik dari Yusuf adalah ketika dia mungkin melakukan apa yang benar, kasih itu membungkusnya. Gitu ya. Sehingga ketika dia melakukan apa yang benar, dia melakukannya dengan hati yang benar. Teman-teman, saya bersyukur ya. Saya juga orang itu punya banyak kesalahan. Saya ini juga banyak kesalahan teman-teman. Tapi dalam seumur hidup saya itu bersyukur karena saya itu bertemu dengan orang-orang yang menerima saya, yang menopang saya, yang mendukung saya. Memang ya, nanti Yusuf itu dikasih tahu malaikat. Yusuf, jangan ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Engkaulah yang akan menamai dia Yesus. Dan betul dia yang melakukan itu ya. Tetapi bukankah pertimbangan itu diambil Yusuf sebelum dikasih tahu malaikat, betul kan? Jadi dia dikasih tahu malaikat itu di ayat 20. Ya, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan baru berkata kepadanya. Tetapi di ayat 19 itu sudah diputuskan. Ia bermaksud, nah itu dia ya. Jadi sesungguhnya Yusuf itu bukan karena malaikat itu mengambil Maria menjadi istrinya. Dia sudah merencanakan itu. Dia akan mengambil Maria sebagai istrinya, nanti menceraikannya. Begitu ya, karena mereka masih bertunangan sebetulnya ya. Maksudnya apa? Supaya dia melindungi Maria. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Membawa kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Yaitu kalau kita itu membungkus kebenaran itu dengan kasih. Kalau kita menjadi orang-orang yang melindungi orang-orang yang bersalah. Kalau saudara melihat saudaramu bersalah. Saya itu tiap kali ada teman yang misalnya pindah agama gitu ya. Hati saya itu berdoa, Tuhan tuntunlah supaya dia pulang. Atau kita menjelekkannya. Atau kita memarahinya. Atau kita membencinya. Yang mana teman-teman? Ataukah kita itu ketika melihat saudara kita jatuh itu. Hati kita digerakkan untuk melindunginya. Menolongnya. Konsekuensinya mesti diterima? Ya. Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Tetapi dia mau melindungi kehormatannya. Nah, saudara perhatikan ya. Mari kita melakukan hal seperti ini. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari ini ya. Mungkin ada teman, ada saudara, ada keluarga yang mungkin meninggalkan Tuhan atau melakukan sesuatu yang buruk. Bolehkah kita menjadi orang-orang yang seperti Yusuf itu? Yang bukan sekedar menghakiminya, tetapi mengasihinya, melindunginya, menuntun dia untuk kembali kepada Tuhan. Itu. Ya. Yang kedua, saudara-saudara. Yusuf itu karena imannya dan ketulusan hatinya, itu membuat dia itu menjadi peka akan panggilan Tuhan. Ya. Dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan karena dia righteous, dia melangkah dalam Tuhan, maka dia jadi peka pada Tuhan. Nah ini penting teman-teman ya. Karena orang bertanya-tanya pada saya begini, Pak Tik, ya apa saya tahu kehendak Tuhan? Oh itu paling penting kan, itu pertanyaan yang selalu kita pengen tahu kan. Aku nih Tuhan tuh maunya aku ya kayak apa sih? Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mau tahu kehendak Tuhan adalah melangkahlah bersama Tuhan, gitu loh. Ya, cara paling baik mengetahui kehendak Tuhan adalah melangkah, melakukan apa yang ada padamu sekarang di dalam Tuhan. Lagi belajar, belajarlah bersama dalam tuntunan Tuhan. Lagi bekerja, bekerjalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam perjalanan itu engkau akan jadi peka pada apa yang Tuhan tuntun dalam hidupmu. Tolong diklikkan berikutnya. Nah saudara-saudara sekalian, Yusuf itu kemudian diberitahu malaikat, bukan? Jadi di dalam tekadnya, oke, saya akan melindungi Maria. Lalu Tuhan tuh menuntun dia. Perhatikan ya. Lalu Tuhan tuh memberikan kepeneguhan dan pengetahuan bahwa dia bahkan apa yang harus dilakukan. Yusuf, jangan ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrimu dan engkau akan menamai anak yang lahir nanti Yesus.
Firman Tuhan mengatakan ketika Yusuf bangun, maka dia mengambil istrinya Maria sebagai istrinya seperti kata malaikat itu, dan setelah anak itu lahir, dia menamakan anak itu Yesus. Yang artinya Tuhan menyelamatkan. Ya, Yosua, Yesus itu Yehova gitu ya. Yehova menyelamatkan artinya. Nah, saudara-saudara, Yusuf itu kemudian peka akan panggilan Tuhan dan kemudian dia melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Ya, sudahkah saudara menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Kalau saya ditanya teman-teman ya, ini banyak anak muda ya, saya itu pernah ditanya memang, Pak Tik, arek-arek itu pemuda itu ya, kalau datang ke gereja jadi melayani di gereja, tujuannya apa sih? Bikin gereja ini datang, anak-anak datang itu tujuannya sih supaya kalian kesini menikmati ibadah yang menyenangkan, supaya rame gerejane, supaya persembahannya akeh, gitu. Supaya kita bisa apa gitu, tujuannya apa sih? Kalau anak-anak itu datang, apa tujuanmu untuk masing-masing di antara mereka? Apa harapanmu gitu, bukan tujuanmu sih. Apa harapanmu? Saudara-saudara, saya akan jawab gini, harapan saya, setiap kalian menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu, itu loh. Seandainya teman-teman ada orang yang lagi kuliah di Malang, misalnya kayak Gilbert gitu ya, orang Surabaya atau siapa enggak tahu, mungkin di sini yang lain, datang ke gereja GKA. Suatu hari mungkin kalian akan meninggalkan gereja ini karena mesti kerja. Atau kalian SMA sampai sini nanti mesti kuliah keluar kota. Apa yang saya harapkan sebelum kalian pergi? Saya berdoa saudara-saudara, kalian menemukan panggilan hidupmu. Itulah yang paling baik. Saya berharap gereja ini seperti terminal. Kalau kalian datang ke sini, kalian menemukan arah hidupmu. Di sini saya diberitahu kemana saya mesti pergi. Dan ketika saya keluar dari gereja ini, saya kemanapun juga, saya tahu apa yang saya akan perbuat. Karena saya mendengar panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya sedang beribadah, sedang bersekutu di GKI Immanuel Malang. Harapan saya itu teman-teman, ya itulah. Kalau kalian mau memenuhi harapan saya, carilah Tuhan supaya engkau bisa melangkah dalam panggilan Tuhan itu dalam hidupmu. Yusuf itu menemukan dengan jelas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dimulai dengan apa? Dengan tekadnya untuk melangkah bersama Tuhan. Jadi saya harap kalian di sini bukan cuma ketemu nyanyi beribadah, enggak, tapi saling menolong untuk melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan ini loh ya. Pemuritan itu penting. Karena melalui pemuritan itu kita melangkah bersama Tuhan. Murid itu artinya apa saudara? Disciple itu kan dari kata disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu menertibkan diri dalam arti apa saudara? Katanya itu arti kata disciple, disiplin matetes itu adalah memasukkan kaki saya ke dalam sepatu guru saya. Itu maksudnya ya. Matetes itu murid ya dalam bahasa Yunani, itu artinya memasukkan kaki ke dalam sepatu guru saya. Atau menjejakkan di kaki saya di bekas telapak kaki guru saya. Nah itu yang mesti kita lakukan bersama-sama. Saling menolong untuk menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itulah teman-teman yang akan membuat engkau seperti Yusuf. Mempunyai keteguhan, ya, mempunyai kekuatan, kesetiaan, kekokohan menjalani kemudian kehidupanmu ke depan. Caranya bagaimana? Lihat itu, Yusuf itu dengan tulus hati melakukan kehendak Allah. Dan kemudian dia memberikan tuntunan-tuntunan berikutnya. Mari saudara-saudara, saya berdoa kepada saudara-saudara. Saya berharap kalian menemukan panggilan hidupmu seperti Yusuf. Sebab itulah yang membuat Yusuf itu sekalipun tidak berkata apapun di Alkitab, namanya dicatat, menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana dia menjadi berkat ketika dia mendampingi Maria, membawa juru selamat
membawa terang itu hadir di dalam hidup manusia. Jadi juru selamat kita. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar? Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat seperti Yusuf? Tolong diklikkan bertiga. Yang berikutnya, Yusuf itu menjadi saluran berkat karena kesetiaannya. Tidak ada karya besar tanpa kesetiaan. Saya selalu ngomong gini teman-teman. Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Apa yang kalian harapkan dari Tuhan? Mujizat. Betul enggak? Karena enggak ada yang bisa bikin mujizat kecuali Tuhan, gitu kan? Kuasanya itu loh, ya, mujizatnya. Karena enggak ada yang bisa lain selain Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang Tuhan harapkan dari kita? Apa teman-teman? Kesetiaan. Ini menarik ya. Alkitab itu mengatakan gitu ya. Yang dikehendaki dari seseorang adalah kesetiaannya, itu firman Tuhan. Tuhan itu memuji hamba yang setia. Ya, yang menjalankan uangnya itu kan, yang kasih talenta itu kan. Hamba yang menjalankan dapat 2 talenta dan 5 talenta itu dipuji apa? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu karena engkau sudah baik dan setia. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Setia. Kalau saudara menghargai orang-orang Kristen, saudara menghargai apanya? Setia, bukan? Tuhan mengendaki kita untuk setia. Saudara-saudara sekalian, Yusuf itu menjadi teladan bagi kita sekalian, sebab dia itu setia. Ya, dalam masa-masa kesukaran itu, dia menjadi orang yang mendampingi Maria. Dia tidak mengatakan apapun dalam perjalanan itu, tetapi dengan setia dia menyelesaikan, perhatikan ya, menyelesaikan tujuan Tuhan yang dia dapat dalam hidupnya. Waktu dia ketemu malaikat itu, sampai terakhir, ya, dia ketika dia bangun, pertama dia apa? Dia menikah dengan Maria. Kenapa? Maria sudah hamil 3 bulan, mungkin tidak ada orang tahu. Jadi ketika kemudian Maria itu kandungannya mulai besar, oh orang tahu, oh ini istrinya Yusuf. Begitu ya. Dan waktu melahirkan Maria di mana? Di Bethlehem. Jadi tidak tahu nih orang di Nazaret tidak tahu kapan lahirnya kan. Lalu ada sensus. Dan kemudian Yusuf itu membawa Maria itu pergi yang sedang hamil itu ke Bethlehem. Ke Bethlehem ya. Di sana tidak ada rumah penginapan. Lalu kemudian dia harus melahirkan di kandang. Siapa yang bersihin kandang? Ya saya yakin Yusuf lah ya. Dia yang membersihkan kandang itu. Dia yang membandingkan Maria di situ. Dan waktu Maria itu melahirkan dalam kesakitannya, Yusuf itulah barangkali yang memegang tangannya. Tersenyum kepadanya. Menyanyikan pujian barangkali bagi Tuhan. Menguatkan dia, mendoakan dia. Sampai Maria itu melahirkan. Dan kemudian dia harus membawa anak itu pergi ke Mesir. Karena ada ancaman pembunuhan. Dan dari Mesir balik lagi ke Nazaret. Karena dari sanalah nanti akan disebut Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Kemudian dia membawa Yesus ke bait Allah. Untuk jadi bar miswah gitu ya. Menjadi anak perjanjian umur 12 tahun itu. Dan kemudian tidak diceritakan lagi dia bagaimana. Tetapi kita mengerti satu hal. Yusuf dalam diamnya itu menunjukkan kesetiaan pada panggilan hidupnya. Dan dialah yang kemudian menjadi penjaga karya Allah di dunia ini. Tolong diklikkan berikutnya. Ya. Saudara-saudara, ini sekalian, ini semua menjadi pertanyaan bagi kita ya. Apakah saya mempunyai hidup yang seperti itu? Mulainya dari mana? Mulainya dari hidup yang benar tadi ya, righteous tadi. Oh, jadi orang yang melangkah di dalam tuntunan firman Tuhan. Orang yang peka kepada Tuhan. Dan kemudian dalam kesetiaan menjalani perintah Tuhan. Saudara-saudara,
berikutnya, tolong diklikkan berikutnya. Nah ini hari ini apa yang saya ajak saudara renungkan tentang Yusuf. Pertama-tama Yusuf itu adalah orang gambaran orang yang menemukan jati dirinya. Apa itu jati diri orang percaya? Tolong diklikkan. Menemukan panggilan Allah dalam hidupnya. Siapakah aku ini bagi Tuhan? Dan di manakah aku mesti berada? Yang kedua, Yusuf adalah gambaran orang yang tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi mengerjakan maksud Tuhan itu. Dia menemukan maksud Tuhan itu dan menjalaninya dengan setia. Yang ketiga, Yusuf itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Saudara-saudara, saya dedikasikan khotbah hari ini untuk orang-orang yang menjadi pendamping ya hari ini. Saya bersyukur dalam hidup saya mempunyai orang-orang seperti itu. Ya, saya punya seorang ayah yang tidak pandai. Ayah saya itu ketika saya lahir dia udah umur 45 tahun, jadi sudah tua ya. Waktu saya lahir udah umur 45 tahun. Kenapa? Ayah saya itu sekolahnya enggak lulus SD, ya enggak lulus SD. Dia sakit waktu masih kecil, step gitu. Sehingga sekolahnya tidak pinter dan dia ada kelemahan fisiknya ya. Tapi kemudian dia menikah ya dengan istri yang pertama. Mama saya itu istri yang kedua. Dia menikah dengan istri pertama dan selama 7 tahun istrinya sakit sampai meninggal ya. Dan dia menduda 2 tahun. Lalu oleh mertuanya, perhatikan ya, oleh mertuanya barulah dikenalkan mama saya. Jadi saudara ngerti ya ini ya. Jadi yang menjodohkan papa saya dan mama saya itu mertuanya. Dari sini saudara ngerti satu hal pasti ya. Papa saya itu orang baik gitu ya. Kalau enggak mertuanya enggak mungkin gitu ya. Dia disayang sama mertuanya begitu ya. Jadi mertuanya itu yang menjodohkan dengan mama saya gitu ya. Dan kemudian punya anak cuma 1 ini ya. Nah saudara ketika saya lahir papa sudah tua. Dan kemudian papa itu enggak pandai karena itu yang lebih kerja keras itu mama. Gitu ya. Saya ini orangnya enggak gampang ngamuk gitu ya. Tapi jangan dianggap saya ini orangnya lembek gitu ya. Orang bilang saya ini angel ditekuk gitu ya. Saya ini cukup keras gitu ya. Meskipun saya enggak ngamukan tapi saya itu kalau udah maunya itu kadang yang maunya gitu ya. Angel ditekuk gitu ya. Keras kepala sebetulnya ya. Sehingga saya tuh suka berantem dengan mama saya. Waktu kecil ya, sampai SMA gitu. Saya suka bertengkar dengan mama gitu ya. Karena masih juga keras. Nah tapi papa itu selalu mendampingi. Dia orang yang sabar. Dan dia selalu mengingatkan saya. Untuk ya jadi anak yang baik lah buat mama gitu ya. Ada masa-masa, ya nanti lain kali saya cerita ya. Tapi pokoknya gitu. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur ya. Dulu waktu saya kecil sampai SMA gitu, saya tuh kadang merasa papa saya itu saya kurang menghormati dia. Karena saya merasa papa enggak pinter, gitu ya. Kedua papa enggak kaya, enggak kayaknya, terus enggak seperti papanya orang lain gitu ya. Tetapi semakin saya besar, semakin saya bersyukur. Saya mempunyai seorang papa yang setia. Yang mendampingi mama dalam segala kesukarannya, menjaga keluarga, tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu berdoa buat saya, mendoakan masa depan saya. Sampai akhir hidupnya, saya sungguh mau bersyukur kepada papa saya. Boleh dibilang papa saya itu meninggal tanpa pesan apa-apa. Tapi bagi dia pesan hidupnya itu sangat jelas. Karena dia menceritakannya sepanjang hidupnya. Bagi saya yang bagi anak-anak dan keluarga ini. Nah saudara-saudara, di dalam kesabaran, di dalam ketenangan itulah sesungguhnya saya menemukan kekuatan itu. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah gereja hari ini, kita membutuhkan juga orang-orang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang dengan kerja keras melayani. Waktu kita kerja keras ada banyak pergumulan. Kadang-kadang tidak dibutuhkan orang-orang yang menghakimi gitu ya. Oh ya sewalah terus semakin dianiaya gitu enggak. Tapi dibutuhkan orang-orang yang di dalam kelemahan-kelemahan itu orang-orang yang menopang, yang mendoakan, yang melindungi,
yang menjaga. Mungkin itu suami-suami dari istri yang melayani. Mungkin itu istri dari suami yang sedang melayani. Mungkin itu anak-anak dari orang tua yang sedang melayani. Itu mungkin orang tua bagi anak-anaknya yang sedang melayani. Itu mungkin rekan. Itu mungkin sahabat. Tetapi kita butuh orang-orang yang mengambil peran seperti Yusuf. Yang melakukannya karena dia tahu jelas. Disitulah saya mesti berada. Menjadi kekuatan untuk membawa berkat Tuhan bagi seluruh dunia. Ada orang mesti di depan, ada orang mesti di belakang. Dan hari ini saya bicara tentang seorang yang di belakang itu. Ya, Yusuf itu yang tidak mengatakan apapun di dalam Alkitab itu. Tetapi dia menjadi kekuatan yang besar yang membawa Yesus itu dan diberitahu malaikat, engkaulah Yusuf yang memberikan dia nama Yesus. Itu kehormatan yang luar biasa. Saya percaya orang-orang seperti ini akan dikasihi Tuhan, akan dituntun Tuhan, akan dihormati Tuhan. Orang-orang yang menemukan panggilan Tuhan yang jelas di dalam hidupnya, yang tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, yang tidak terlalu memikirkan diri sendiri, tetapi yang dicarinya adalah kehendak Tuhan dan melangkah dengan setia menjalaninya sampai akhir. Saudara-saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara hari ini apa. Tapi firman Tuhan memberitahukan kita hari ini, dia menyertai Yusuf, dia pasti juga akan menyertai saudara. Dia memberkati Yusuf, dia akan berkati saudara. Suatu hari kita nanti pulang ke surga, ketemu dengan Yusuf, kita tahu semua, kita yakin bahwa dia bilang, saya sudah menyelesaikan bagianku dengan baik. Saya berdoa, saudara-saudara juga mempunyai kekuatan yang sama itu. Melangkah bersama Tuhan. Tuhan kira yang berkati kita sekalian ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Melalui perjamuan ini kita diingatkan, Tuhan tidak meninggalkan engkau sendiri. Tuhan menyertaimu, menemukan jalan hidupmu, menjalaninya sampai akhir perjalanan nanti sampai ke surga. Mari kita berdoa. Saya kasih waktu sebentar untuk saudara-saudara berdoa. Kalau saudara sekarang mendengar firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, barangkali sayalah itu bagi suami saya. Sayalah itu bagi istri saya. Sayalah itu bagi anak-anak saya. Sayalah itu bagi rekan kerja saya. Berdoalah. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan kiranya memberikan firman itu di dalam saudara. Meneguhkanmu. Dan itulah kiranya akan membuat saudara sungguh menjadi saluran berkat Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari seorang yang di Alkitab tidak mengatakan apapun. Tetapi hidupnya itu melakukan apa yang Kau kehendaki. Saya berdoa semua teman-teman pada masa Natal ini. Kami tidak tahu apakah kami masih bisa merayakan Natal lagi. Tapi kalau yang belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, bila pada masa Natal ini ada orang-orang yang menemukan panggilan yang jelas. Barangkali hari ini untuk pendamping-pendamping. Berkatilah Tuhan. Karuniakan kekuatan, karuniakan kuasa-Mu, dan biarlah seperti Engkau yang berkata, Akulah Immanuel yang menyertai kamu. Demikian kami rindu, kami pun seperti Tuhan. Menjadi orang-orang yang mendampingi orang-orang yang sedang bekerja keras untuk membawa terang Tuhan ke tengah-tengah kegelapan ini. Tuntunlah hidup kami. Kami berdoa jikalau saat ini ada orang-orang yang sedang berdoa untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri. Tuhan mendengarkan saudara-saudara. Tuhan berikan tekad. Tuhan berikan hikmat. Supaya oleh terang Tuhan dan pertolongan Tuhan,
sungguh saudara-saudara akan pulang dengan membawa sebuah tekad kekuatan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Sebentar kami hendak merayakan perjamuan kudus, mohon Tuhan juga memberkati. Dan kiranya melalui perjamuan ini kami semua merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu Ingatlah Aku. Saya undang rekan-rekan majelis untuk maju ke depan menyiapkan meja perjamuan bersama-sama dengan saya. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah pecahan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, Ia berdoa kepada Bapa, singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku. Mari kita berdiri saudara-saudara. Pada malam kami merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat menerima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingatku. Silakan musik mainkan lagu ini satu kali. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita akan menerima perjamuan kudus ini. Mohonlah ampun atas dosa dan kesalahan. Dan berdoa, kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara melalui perjamuan ini. Kiranya yang sakit disembuhkan. Kiranya yang dalam pergumulan diberi kelepasan. Kiranya yang menghadapi tantangan-tantangan diberi kekuatan ketika kita mengingat Tuhan yang mengasihi kita.
akan kami lakukan ya Tuhan. Apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Kau meninggalkan kami ke sorga. Supaya setiap kali kami bertemu, kami melakukan perjamuan ini untuk mengingat Engkau yang saat ini menanti kami di sorga, di tempat yang mulia, dalam perjamuan kudus yang abadi. Kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk melakukan lambangnya di bumi, sambil hati kami mengingat kepadamu, kepada Engkau yang mengasihi kami di kayu salib, kepada Engkau yang sudah lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami, kepada Engkau yang saat ini menunggu kami di sorga, saat kami pulang bertemu dengan Engkau sekali lagi, menikmati perjamuan kudus bersamamu. Tuhan, berkatilah apa yang kami lakukan, dan kiranya melalui perjamuan ini, iman kami dikuatkan, dan kami dituntun untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sampai kami nanti pulang bertemu dengan Engkau, Juru Selamat dan Pengasih jiwa kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, berkatilah perjamuan ini, biar Engkau yang akan memakai apa yang dibuat tangan manusia, hasil bumi manusia ini. Oleh karena berkat-Mu menjadi berkat ilahi, yang menjadi keberkat rohani bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami akan menerima dan melakukan perjamuan ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Perjamuan kudus sebetulnya boleh diterima oleh semua saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi belum dibaptis bersabar ya, jangan mengambil perjamuan, tetapi ikutlah katekisasi, saudara akan dibaptis, dan setelah dibaptis yang menjadi tanda keteguhan iman saudara, kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus ini bersama-sama pada waktu yang akan datang. Tapi untuk semua saudara yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dari gereja manapun juga, mari kita menerima perjamuan kudus ini bersama-sama. Sebab di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini satu tubuh adanya, satu umatnya. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru, yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Silakan saudara-saudara mengambil dengan hormat, dengan berdiri, dan setelahnya silakan duduk kembali untuk berdoa.
Mari kita berdiri saudara-saudara. Sebelum kita menerima roti ini, mari kita berdoa, minta dengan hormat penginjil Margaret, pimpin kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan waktu-waktu Natal ini ya Tuhan, kami ingat bagaimana Tuhan Engkau libatkan orang-orang yang dipanggil sebagai juru selamat, sebagai orang tua daripada juru selamat. Ya, Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, tatkala kami ada di dalam dunia ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan juga panggil kami sebagai orang-orang yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Teguhkan hati kami, supaya ya Tuhan, ketika kami ada, kami boleh menjadi memberikan kasih kepada dunia ini. Ya. Terima kasih. Kami mau menerima roti dan anggur, dan biarlah Kau juga yang kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita terima bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Sebelum kita menerimanya, minta dengan hormat, kalau selicu, boleh pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan. Amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Sudah kami lakukan Tuhan perintah-Mu untuk bersama-sama merayakan perjamuan ini. Kami bersyukur kami merayakannya sambil menyambut Natal. Biarlah kami ingat akan kasih-Mu itu, dan biarlah kehangatan kasih Tuhan menguasai hati kami, menuntun kami, sehingga hidup kami menjadi kehangatan kebaikan bagi sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, tuntunlah hidup kami. Kalau kami boleh bertemu kembali pada perjamuan kudus yang akan datang, kami mau bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau tidak, kami akan bersuka cita juga kalau kami menikmatinya bersama Tuhan di sorga. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Demikian perjamuan kudus selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian, sekaligus kita juga akan mengumpulkan persembahan. Jemaat yang mengikuti secara online juga bisa memberikan persembahan melalui rekening yang sudah tertera di layar. Kita mengangkat sebuah pujian, Beritakanlah di Gunung. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Di gunung, di lembah, di mana-mana, beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya,
Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Beritakanlah di gunung, Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. beritakanlah di gunung, Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Lahir penebus, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar sorga untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Lahir penebus. Lahir penebus. puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami juga akan mengumpulkan persembahan yang sebenarnya berasal dari berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Berkat yang bukan hanya secara materi, tapi berkat-berkat rohani, penyertaan Tuhan, kasih penyertaan-Mu, penghiburan, kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ini. Kami mengembalikan segala berkat-Mu ini hanya berupa sebuah persembahan yang sebenarnya hanyalah sebuah persembahan yang tidak berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau memberkati persembahan kami dan boleh memakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mengingat akan setiap kami yang datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami yang mungkin datang dengan segala pergumulan kami yang datang dalam permasalahan kami yang mungkin sedang bergumul di dalam hal relasi, di dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami melewati segala pergumulan. Jikalau Engkau belum melepaskan kami dari permasalahan kami, pergumulan kami, tapi kiranya Engkau juga boleh memberikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh melewati setiap masa-masa pergumulan ini. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk gereja kami yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru ini ya Tuhan. Ada serangkaian acara dan ibadah yang akan kami lakukan menjelang Natal ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri juga boleh menolong kami menikmati setiap rangkaian ibadah ini dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membawa pulang damai sejahtera dan sukacita-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang melayani untuk dalam rangkaian ibadah Natal ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami saling pengertian, Tuhan berikan kami kelembutan hati, kerendahan hati, supaya kami boleh bekerja sama. Kami juga boleh merayakan Natal ini juga dengan suatu hati yang penuh sukacita. Kami berharap penuh akan kedatangan Tuhan yang kedua kali juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini, doa-doa kami yang kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan menaikkan doksologi, menyerahkan, mengembalikan setiap puji, syukur, hormat kita kepada Tuhan. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menuntun hidupmu sehingga engkau menjadi berkat bagi sesamamu, bagi orang-orang yang engkau kasihi, dan engkau memuliakan nama Tuhan, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, menemukan maksudnya dalam hidupmu, dan berjalan di dalamnya dengan setia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah masuk minggu Advent yang kedua ya. Ini sudah minggu pertama bulan Desember. Saya harap di rumah saudara sudah mulai ada yang pasang pohon Natal. Saudara-saudara, kita akan perhatikan beberapa warta secara singkat saja. Yang pertama tentang doa pagi. Seperti biasa kami mengundang teman-teman untuk ikut doa pagi ya. Mulai minggu ini kita akan membahas tentang tema-tema Natal dalam doa pagi kita ya. Kita mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Berikutnya, untuk pembacaan Alkitab kita akan sampai pada Matius 27. Lalu nanti jam itu ada Zoom jam 6, jam 7 ada doa misi yang pada minggu ini akan dipimpin oleh, Selasa ini akan dipimpin oleh Ibu Margaret. Ya, mungkin kita akan berdoa untuk LPMI. Kemudian berikutnya saya mengingatkan Rebo depan itu adalah Rebo yang pertama teman-teman ya. Jadi ada persekutuan wilayah gabungan ya, karena kondisi COVID yang tidak jelas ini ya. Jadi malah Desember ini katanya akan puncaknya lagi gitu ya. Jadi ya kita belum bisa akhirnya kumpul di wilayah-wilayah ya. Kita tetap dalam Zoom dulu ya, persekutuan wilayah gabungan. Teman-teman saya harap semua bisa bersekutu karena ya saya ingin kita ada interaksi, saling menyapa begitu ya sesama jemaat dalam Zoom jam 7 Rebo tanggal 7 Desember ya, kita ada persekutuan wilayah gabungan. Kemudian berikutnya Sabtu pagi doa pagi untuk persiapan ibadah akan dilayani oleh penginjil Icu untuk ini sidang ilahi. Nah saudara-saudara, untuk doa pagi kemarin kami sudah membicarakan majelis, karena doa ini untuk persiapan ibadah, nanti mungkin mulai Januari akan diubah ke sore hari, kita akan bersama-sama berdoa dengan teman-teman yang berlatih ibadah ya, karena pagi hari itu yang datang bukan teman ibadah ya. Jadi nanti kita akan geser ke sore hari, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut waktunya, tapi pagi hari akan kita selesaikan sampai akhir Desember ini doa paginya ya. Kemudian akan bergeser ke pagi hari, teman-teman yang pagi harap ikut yang jam 5 pagi itu doa pagi ya. Berikutnya untuk hari Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Hendra Aweng, mungkin teman-teman ada yang kenal ya. Kita akan belajar bagaimana menjadi saluran berkat seperti gembala-gembala di padang Efrata. Ya, berikutnya. Nah ini yang penting saudara-saudara ya. Mulai hari ini dibagi amplop persembahan Natal ya. Dana kebutuhan Natal dari hitungan majelis adalah 70 juta karena di dalam dana Natal ini juga ada maksud-maksud untuk perawatan gereja, yaitu ada
pengecatan genteng gereja ini yang sebenarnya sudah dilakukan saudara-saudara, tapi dananya itu belum terkumpul gitu. Jadi mengambil dana tempat yang lain dulu, sehingga dibutuhkan anggaran sekitar 70 juta itu adalah untuk pengecatan genteng, lalu ada kebutuhan acara Natal dan Tahun Baru, konsumsi tahun Natal dan Tahun Baru dan souvenir juga, keamanan, dan lalu ada hadiah Natal untuk karyawan, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pemusik, ya orang-orang yang melayani itu ya. Itu yang dialokasikan untuk Natal kita. Persembahan bisa diberikan dengan memberikan di dalam amplop persembahan Natal, atau saudara yang mau mentransfer, bisa mentransfer dengan ke rekening gereja dengan menambahkan Rp25, ya tanggal 25 Desember maksudnya begitu ya, Natal. Jadi supaya ingat, jadi ditambahkan Rp25 di belakang supaya tahu itu untuk persembahan Natal. Baik teman-teman, kiranya Tuhan berkati kita semua dan kiranya Natal ini kita semua memperoleh sukacita dari Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya bertemu minggu depan dalam minggu Advent yang ketiga.